hampir semua kecamatan sudah ada terkonfirmasi positif. Fenomena gunung es, bahwa salah satu puskesmas kita ada 5 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif karena bergejala. Selamat sore, mari kita bertemu dalam program Gerindra TV. Saat ini kita sedang berada di ruang kantor Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, Dr. Gigi PLT Kepala Dinas, Dr. Gigi Subakta Sagala. Kita akan bertanya terkait tentang pandemi COVID-19 di Samosir yang sudah cukup mengkhawatirkan, angka menembus sampai 320 dari yang tadinya hanya sekitar 50 kasus terkonfirmasi. Kita akan tanyakan di mana saja meningkatnya kasus terkonfirmasi positif di daerah Kabupaten Samosir dan apa yang menjadi penyebab sehingga naiknya ini menjadi sangat signifikan. Baik, selamat sore Pak Kepala Dinas Kesehatan Samosir, Dr. Gigi Subakta Sagala. Selamat sore, Pak. Iya. Pak Sagala, bahwa kita memahami laporan daripada Satgas COVID-19 saat ini ada kenaikan yang sangat signifikan sampai 320 kenaikan tersebut, dan ini sudah mungkin ada 4 sampai 5 kali lipat. Padahal di masa Idul Fitri masih sekitar 70 sampai 75 orang terkonfirmasi. Kalau boleh saya bertanya, ini masalahnya di mana ya? Sehingga angka ini sangat signifikan kenaikannya. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya pada saat sebelum lonjakan kasus, itu dia kegiatan tracing kita tidak bisa maksimal berhubung keterbatasan bahan atau alat pemeriksaan berupa rapid antigen. Maksudnya keterbatasan alat pemeriksaan antigen? Iya, keterbatasan alat antigen. Jadi keterbatasan ini karena apa ya? Karena memang stoknya terbatas. Suplai dari provinsi. Kemudian juga pengadaan dari kita Dinas Kesehatan juga belum terrealisasi pada saat itu. Pada saat itu ya? Iya. Nah, jadi perlu saya tambahkan, ini ketika sudah ada bahan pemeriksaannya, ya kegiatan tracing langsung kita galakkan. Jadi sekarang sudah ada ini ya, usaha antigennya ya? Iya. Kita galakkan, kita kejar kegiatan tracing, bahkan memang tracing ketat. Kenapa saya bilang tracing ketat? Ketika satu orang terkonfirmasi positif, yang kontak erat itu harus ditelusur jauh untuk mencegah penularan. Nah, dari hasil penelusuran tracing ini berkembang. Ternyata dari inilah yang kita lihat asli yang sebenarnya kondisi Samosir. Berarti selama ini fenomena gunung es ya? Fenomena gunung es, karena memang keterbatasan bahan pemeriksaan kita pada saat itu. Jadi kemarin kita perlu saya laporkan juga ya, saya bagi informasinya, setelah ada pengadaan rapid antigen 8.000 buah, ini yang kita pakai. Sebelumnya juga kita ada bantuan dari provinsi tapi tidak signifikan. Nah, setelah kita ada pengadaan 8.000, ini kita kembangkan terus kegiatan tracingnya. Dan juga kita kegiatan testingnya juga sudah mulai kita lakukan. Testing apa maksudnya? Testing ini dia seperti screening atau penjaringan. Ini memang dari sisi epidemiologinya ya sesuai dengan program dari pemerintah terkait memutus rantai penularan. Ini kegiatan testing ini tujuannya adalah mendeteksi deteksi dini. Ya, karena memang banyak orang yang
terkonfirmasi positif itu tanpa gejala. Nah, sementara kan yang selama ini yang terjadi kan orang bergejalanya yang melapor ke petugas, baru petugas memeriksa. Nah, jadi dari kondisinya COVID ini banyak yang OTG atau orang tanpa gejala. Nah, di kegiatan testing inilah yang kita harapkan bisa ada terjaring ya orang-orang yang memang selama ini tidak terdeteksi. Testing ini melalui swab antigen itu ya? Iya, sama seperti kita gini, ketika kita melakukan perjalanan, baik itu melalui bandara ya, tapi bandara yang paling sering ya, itu kan sudah lama mewajibkan pemeriksaan rapid antigen atau swab PCR. Nah, itu adalah bagian dari testing. Kalau boleh tahu, daerah mana saja ini penyebaran yang ada di Samosir 320 seperti ini ya? Oke, kalau dari penyebarannya hampir semua kecamatan sudah ada terkonfirmasi positif. Dan ini lumrah. Karena kalau yang namanya pandemi, hukum pandemi itu pelan-pelan semua daerah akan terinfeksi. Namun perlu saya terangkan secara khusus untuk angka yang signifikan per data tanggal 14 Juli ini ada kita zonasi. Zonasi merah. Jadi dari zonasi merah itu Kecamatan Pangururan ada 2 desa yang zona merah. Kemudian desa apa itu ya? Desa Pardomuan 1 dan Desa Parsoran 1. Kemudian untuk Kecamatan Palipi ada Desa Sigaul Simbolon. Kemarin melalui gempur COVID yang diinisiasi oleh Polres bersama dengan Prokopimda, saya juga ikut mendampingi Prokopimda melakukan monitoring game gempur di Sigaul Simbolon. Serentak semua. Nah, terus di Kecamatan Nainggolan itu ada 2 desa, Desa Pangaloan dan Desa Pananggangan. Lanjut lagi ke Kecamatan Ujung, Kecamatan Unarunggu, ada itu di Desa Harian yang zona merah. Itulah kecamatan yang sudah yang zona merah. Untuk pertanggal 14 Juli semalam itulah dia desa yang zona merah, di mana di situ pertambahan angka kasus positifnya signifikan. Baik, secara keseluruhan Samosir statusnya apa sekarang? Kabupaten Samosir. Kalau untuk status Samosir saat ini masih posisinya dia tidak hijau ya. Nah, tapi juga tidak merah. Zona kuning ya. Zona kuning ya. Hati-hati ya. Ya, zona kuning. Nah, dan ini kita perkirakan tidak tertutup kemungkinan menurut analisa kita ya, berdasarkan dari tren angka kenaikan, kemudian berdasarkan dari mobilitas penduduk kita, terus berdasarkan dari kepatuhan terhadap prokes dari masyarakat kita, kemudian juga kepatuhan terhadap mengurangi ruang-ruang kerumunan. Ini saya perkirakan Pak, Samosir bisa saja akan menjadi zona merah seperti daerah-daerah sebelumnya. Apa saran Pak Kadis kepada pemerintah? Apakah dilakukan penutupan atau perketat pintu masuk seperti pelabuhan dan sebagainya? Jadi kemarin dari hasil perkembangan kasus ini kita udah sampaikan juga ya ke Satgas yang dihadiri oleh Prokopimda. Jadi sekaligus juga menindaklanjutin edaran dari PPKM Mikro yang dari Gubernur. Jadi di situ ada langkah-langkah taktis yang harus dilakukan. Jadi turunannya itu adalah keluar instruksi Bupati tentang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, di situ salah satunya adalah yang pertama meniadakan pesta yang sifatnya sukacita.
Dan pesta duka cita itu boleh dilakukan dengan prokes yang ketat. Iya. Ya, prokes yang ketat itu ada penjabarannya di edaran bupati sebelumnya. Iya. Kemudian dari keamanan mengusulkan ada posko-posko penyekatan di pintu-pintu masuk Kabupaten Samosir. Saya ikutin pola pengetatannya apa yang dilakukan? Ya. Jadi pola pengetatan menurut informasi yang saya terima itu yang pastinya melarang pelaku perjalanan yang tidak mempunyai dokumen. Dokumen itu salah satunya adalah surat izin melakukan perjalanan, kemudian membawa hasil, membawa status kesehatannya berupa hasil pemeriksaan swab antigen atau PCR. Jadi itu vaksin tidak perlu. Untuk vaksin juga ya, untuk vaksin menunjukkan sertifikat vaksin minimal vaksin pertama. Berlaku untuk semua pintu masuk ya? Untuk semua pintu masuk, dan hari ini saya dengar informasinya pihak Polres dengan diinisiasi oleh pihak Polres sudah melakukan tindakan penyekatan. Baik. Nah, untuk yang 320 orang ini, apa tindakan yang diperintahkan kepada para yang terkonfirmasi positif ini? Apakah dirawat atau melakukan isoman? Oke, jadi dari sisi protokolnya, ketika seseorang tersebut terkonfirmasi positif, ketika dia punya gejala ini gejala berat, kita anjurkan ke rumah sakit supaya diterima. Kalau tidak bergejala? Nah, untuk yang tidak bergejala ataupun dia bergejala sedang, kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri di sini diserahkan dia ke Satgas Desa untuk dilakukan pemantauan. Jadi bukan hanya petugas kesehatan saja, Pak. Apa sanksi bila misalkan orang yang isoman ini tetap berkeliaran? Kalau dari sanksi sampai saat ini, sanksinya bersifat sosial, bersifat sosial berupa himbauan dari Satgas di desa. Nah, ketika dia tetap juga tidak kooperatif, dari protokolnya kita sudah sarankan ke Satgas Desa untuk membuat ruang isolasi terpusat di masing-masing desanya. Baik. Untuk kondisi nakes di Samosir, bagaimana? Apakah masih dalam keadaan yang normal atau sudah kondisi darurat? Karena kami dengar terakhir banyak orang yang tracing dan testing di salah satu lembaga kesehatan terkonfirmasi positif. Nah, itu gimana? Ya, baik. Jadi dari perkembangan ini hari Kamis hari Rabu hari Rabu, Selasa malam memang ada informasi bahwa salah satu puskesmas kita ada 5 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif karena bergejala. Nah, jadi dari situ dikembangkan untuk keluarga dan juga untuk kontak erat di lingkungan pekerjaannya. Sehingga kemarin kita sudah koordinasi ke camat dan menginformasikan langkah-langkah taktis untuk pencegahan dan penanganan, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan di paskes tersebut. Tidak ada lockdown ya di puskesmas itu? Ya, tidak ada lockdown. Jadi sudah kita informasikan juga ke camat, kita koordinasi dan juga informasikan ke kepala puskesmasnya. Karena masih ada tenaga yang tersedia, jadi tenaga yang tersedia inilah diperdayakan untuk melakukan pelayanan sampai 10 hari ke depan. Baik. Selain puskesmas itu gimana dengan lembaga kesehatan lain seperti seperti rumah sakit tuh? Ya, namanya pandemi ya. Di rumah sakit banyak juga ya. Namanya pandemi, semua orang akan terkena.
himbauan kepada masyarakat Samosir terkait COVID ini? Baik, jadi sedikit saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk seluruh masyarakat Samosir supaya kita melakukan yang namanya 5M, ya, 3M tambah 2, 5M, yang pastinya memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, ya. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka bisa kita pastikan bahwa angka penularan COVID-19 di wilayah kita itu bisa terkendali. Dan kita harapkan supaya masyarakat sekarang ini betul-betul memang mengakui, menyadari bahwa COVID-19 itu betul-betul sudah hadir di sekeliling kita, namun tidak bisa kita lihat. Baik, terima kasih Dr. Minggu Subrata, PT Garis Kesehatan. Baik, demikian tadi wawancara kita bersama PT Garis Kesehatan Samosir, Dr. Minggu Subrata Sagala. Kemudian bisa memberikan informasi kepada kita dan menjadi pijakan kita untuk menjaga kesehatan kita dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membuat kita tertular dengan COVID-19, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Saya Prantas Tangga untuk Klinik Waras.